Pak, kenapa ya anak saya tuh malas belajar dan nggak bisa fokus belajar? Tolong dong Pak, bantu anak saya supaya bisa belajar, nggak malas belajar, nggak jadi pemalas, dan bisa fokus. Ini tuh kayaknya masalah sejuta umat deh, karena dari pasien saya untuk konseling anak, kayaknya 80% ngomongin masalah ini dan mengeluhkan hal yang sama. Pak, kenapa ya anak saya umur 2 tahun nggak bisa fokus, nggak bisa belajar, nggak bisa duduk diem? Pak, kenapa ya anak saya umur 7 tahun nggak bisa duduk diam, nggak bisa fokus? Selalu sama seperti itu gitu. Ini sebetulnya masalahnya di mana? Mungkin saya harus jawab per tahapan usia ya. Gini, kalau di usia 2 tahun, itu wajar kalau anak nggak bisa duduk diam, belajar, baca buku, membaca, menulis. Karena tugas perkembangannya bukan itu. Tugas perkembangan anak usia 2 tahun sampai sekitar 3,5 tahun atau 4 tahun adalah untuk mengembangkan semua panca inderanya, termasuk kemampuan vestibular, kemampuan keseimbangan, dan pemahaman tentang pergerakan tubuhnya. Itu yang paling diutamakan dulu. Kalau panca inderanya saja belum sempurna, ya untuk belajar yang selanjutnya pasti akan susah. Nah, dia belajar panca indera itu dengan berbagai macam eksplorasi. Dengan lari-lari, megang ini itu, makan ini itu, macam-macam. Sehingga wajar kalau ada anak yang sukanya lari-lari, apalagi anak balita gitu loh. Cuma kalau berlebihan, dari situ baru kita perlu tahu anak ini kenapa. Tapi selebihnya itu normal. Nah, beda cerita lagi kalau yang mengalami susah fokus, susah belajar, susah paham, itu anak-anak usia mungkin 7 tahun, 8 tahun, atau 11 tahun bahkan. Itu biasanya kita harus tahu dulu apa di sekolahnya ini ada masalah, apakah ada bullying, apakah memang udah dikasih tahu berulang kali tapi anak ini lupa terus, atau memang susah belajar atau apa gitu. Karena kebanyakan anak itu sebetulnya sudah kelihatan ada kekurangan sesuatu sebelum anak ini masuk ke SD sebetulnya. Cuman karena SD zaman sekarang itu kebanyakan gampang sekali naik kelasnya, bahkan hampir pasti naik kelas kecuali kalau parah banget gitu. Sehingga seringkali anak-anak yang punya permasalahan itu baru terdeteksinya itu agak terlambat ketika umur mungkin kelas 3 SD atau 4 SD baru terdeteksi, karena di usia 3 SD, 4 SD itu pelajarannya makin susah sehingga dia makin nggak bisa ngikutin, semakin nggak fokus belajar, semakin susah gitu, kesulitan. Itu biasanya kan ada masalah di inteligensinya dia. Kalau tidak ada masalah di bullying, tidak ada masalah di lingkungan sekolah, tidak ada masalah di lingkungan rumah. Oke? Berarti kemungkinan besar ada masalah di inteligensinya dia, di mana mungkin dia punya kemampuan di bawah rata-rata atau bahkan di bawahnya lagi. Sehingga untuk memahami sesuatu dia butuh waktu yang lama. Tapi keburu teman-temannya itu sudah tahu, sudah paham, dan pelajarannya itu harus lanjut lagi sehingga anak ini mengalami kesulitan untuk menyesuaikan, untuk mengikuti pelajaran yang ada. Jadi untuk anak nggak fokus belajar, anak malas belajar, itu belum tentu karena anak sengaja melakukan nggak mau belajar, nggak fokus belajar, atau malas belajar. Belum tentu. Bisa jadi karena memang ada masalah di panca inderanya, masalah di tumbuh kembangnya, masalah di inteligensinya, sehingga anak frustrasi, tidak bisa melakukan yang diminta oleh sekolah dan orang tuanya. Tapi dipelajari pun anak ini nggak bisa gitu loh. Makanya harus dideteksi secara dini supaya kita tahu kemampuan anak seberapa, sehingga penanganannya dan penempatan sekolahnya itu juga tepat gitu loh. Karena akhir-akhir ini jadi semakin banyak orang tua yang denial juga kalau anaknya ini berkebutuhan khusus. Anaknya ini punya kekurangan dalam suatu hal. Dalam perkembangannya juga ada masalah. Banyak orang tua yang masih denial. Sehingga mungkin tugas kita sebagai psikolog adalah untuk menjelaskan kepada orang tua bahwa ini bukan hal yang memalukan, bukan hal yang tabu, bukan hal yang harus kita hindari gitu loh. Kalau anak memang butuh demi masa depannya,
ya kita harus usaha ekstra. Usaha ekstranya apa? Kita deteksi dini, kita preventif, kita juga menempatkan anak ini di tempat yang sesuai, sekolah yang pas, yang sesuai, sekolah inklusi kalau perlu, sehingga untuk perkembangan dan tumbuh kembang anaknya ini optimal gitu loh. Ya, semoga dari Viti hari ini mengedukasi dan salam sehat jiwa untuk kita semua.